Oke, anak-anak, kita hari ini membahas tentang surat Al-Alaq. We will study about surah Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini itu diturunkan ketika Nabi sedang menenangkan diri di Gua Hira. Di Gua Hira itu ada di dekat Mekah. Nah, pada saat itu terjadi di tahun 610 Masehi, sekitar 14 abad yang lalu. Pada saat itu Nabi di Gua Hira didatengin oleh malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad disuruh untuk membaca. Jadi malaikat Jibril itu seperti membawa kertas yang tulisannya surat Al-Alaq. Nabi Muhammad disuruh membaca. Lalu Nabi Muhammad menjawab, saya tidak dapat membaca. Nah, malaikat Jibril lagi menyuruh membaca sampai 3 kali. Bacalah ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, sampai 3 kali. Nabi Muhammad tetap menjawab, saya tidak bisa membaca. Lalu akhirnya malaikat Jibril mengajarkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu surat yang menjadi pertama kalinya wahyu diturunkan. Nah, dari ayat pertama, Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Nah, bacalah ini merupakan perintah pertama Allah ketika menurunkan wahyu. Jadi membaca merupakan perintah pertama dari Allah di dalam Al-Quran. Dengan membaca, manusia dapat belajar apapun dan mendapatkan skill untuk hidup, untuk bertahan hidup, skill untuk bisa memperbaiki kehidupan manusia. Jadi membaca itu berguna, sangat-sangat berguna. Tidak hanya membaca tulisan ya. Jadi membaca di sini Iqra itu tidak hanya membaca tulisan, tapi membaca segala sesuatu yang bisa dibaca oleh indera kita. Ada berapa indera kita sebagai manusia? Ada yang ingat? Manusia memiliki 5 indera. Yang pertama mata dengan melihat. Ketika kita melihat, kita bisa membaca tulisan, kita bisa membaca gambar, kita bisa membaca semua ciptaan Allah yang ada di dunia. Dengan telinga, ketika kita mendengar, itu juga termasuk membaca melalui telinga. Dengan mendengar kita tahu apa suara apa itu mengandung informasi apa, mengandung ilmu apapun. Dengan lidah yang hanya bisa merasakan manis, pahit, pedas, itu juga membaca sehingga kita bisa merasakan makanan yang enak. Kenapa masakan ini enggak enak? Itu juga membaca. Kenapa? Dengan tahu rasa makanan, maka kamu yang memasak akan tahu bahwasannya resep saya tadi kurang garam, resepnya tadi kurang gula. Itu juga termasuk membaca. Dengan kulit yang ada di tangan, yang ada di seluruh tubuh kita bisa merasakan dingin, panas, kasar, halus. Itu juga termasuk membaca. Begitu pula dengan hidung. Ada bau nggak enak, bau apa ya ini? Kamu tahu, oh ini bau wangi, bau harumnya melati. Oh berarti ada bunga melati di sekitar sini. Kalau nggak gitu ada orang yang menggunakan parfum melati. Nah, itu juga termasuk membaca. Tahu kan membaca yang bermanfaat bagi kehidupan kita? Yang dimaksud dalam Al-Alaq ayat 1 ini, Iqra, yaitulah maksud dari membaca. Ada nggak manusia yang nggak membaca sama sekali? Kalau membaca itu diartikan seperti itu tadi? Tidak ada. Setiap manusia pasti bisa membaca. Lalu Allah menambahkan berikutnya. Mister bacakan ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Iqra, bacalah. Bismi Rabbi, dengan menyebut nama Tuhanmu, dengan menyebut nama Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami sebagai muslim, bahwasanya setiap membaca apapun, dengan melihat, dengan mendengar, dengan membau, dan dengan 5 panca indera tadi, Bismi Rabbika, sebutlah nama Tuhanmu, sebutlah nama Allah. Kita biasanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Ya, jadi Allah itu memerintah nggak cuma membaca aja dengan 5 panca indera kita, tapi sertailah Bismi Rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Nah, itu ya. Jadi nggak cuma membaca, oh tugasnya Mister suruh membaca aja, membaca, udah selesai, udah. Oh tidak, ya tidak seperti itu ya. Di surat Al-Alaq 1-5 ayat yang ketiga juga ada kata Iqra. Iqra, bacalah. Diulang sama Allah. Iqra tadi ada di ayat 1, lalu di ayat 3 ada lagi Iqra. Disuruh baca lagi. Loh, kenapa kok disuruh baca lagi? Nah, ini Mister jelasin. Iqra yang kedua ini itu berarti Allah memerintahkan, mementingkan bahwasanya membaca itu hal yang penting. Membaca bukan hanya di mulut, bukan hanya di panca indera, tetapi harus kita fahami, harus kita pikirkan apa yang kita baca, dan juga harus masuk ke hati kita, sehingga membawa hikmah, berkah, dan juga bermanfaat bagi hidup kita. Itulah kenapa membaca sampai 2 kali diulang oleh Allah di surat Al-Alaq ini. 2 kali loh ya. Iqra di ayat 1, di ayat 3 disuruh lagi Iqra, disuruh baca lagi. Nah, ini manusia ya, ini biasanya Iqra yang pertama udah bisa karena manusia menggunakan panca inderanya. Iqra yang kedua ini banyak yang lupa. Kita sering membaca itu cuma udah selesai, lupa apa yang kita baca. Nah, itu yang nggak boleh. Karena di surat Al-Alaq Iqra yang kedua ini harus bisa memahami apa yang kita baca. Memahami, memikirkan, kira-kira kenapa ya kok tulisannya seperti ini, kok ada ilmu seperti ini, untuk apa ya? Biar bisa kita pikirkan, lalu kita manfaatkan sehingga hidup kita menjadi berkah. Nah, sekarang dengan seperti itu Allah menciptakan seluruh dunia ini dengan panca indera kita yang hanya 5, belum lagi yang di luar kemampuan nalar kita. Apakah kita berhak untuk sombong, berhak untuk melampaui batas dengan padahal disuruh baca sedikit yang cuma 2 halaman tadi Mr. Share? Apakah masih malas? Kan tidak sepatutnya kita untuk malas, ya enggak? Nah, oleh karena itu dari surat Al-Alaq ini kita banyak mendapatkan ilmu yang barusan Mr. terangin ini tadi. Oke, mungkin itu saja penjelasan Mr. tentang surat Al-Alaq ini. Setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab, lalu nanti jam 10 pas Mr. tutup Google Meet ini untuk penugasan. Penugasannya Mr. nanti akan share mana sih Mr. soal yang dikerjakan hari ini. Ada 5 soal. 5 soal nanti Mr. kasih tahu. Bagi yang nanti belum punya buku, nanti Mr. fotokan. Kalau yang punya buku nanti tinggal buka bukunya. Oke? Mr. akhiri dulu penjelasannya Mr. Sekarang sesi tanya jawab. Silahkan untuk tanya jawab. Siapa yang mau bertanya boleh tanya pakai komentar. Kalau pakai suara takutnya nanti suaranya nggak kedengar. Jadi tanyanya lewat komentar, di kolom komentar aja ya, di kolom chat. Silahkan tanya, Mr. tunggu.